Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah dunia maupun nasional. Oke, dalam sesi kali ini kita akan mengkaji ya pembelajaran matematika tentang logika matematika bagian yang kedua, meneruskan request dari peserta didik saya yang Pak coba dong dibahas lanjutan logika matematika karena kita masih belum paham Pak. Oke, kita lanjut aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, ini logika matematika bagian kedua. Nah, ini saya anggap bagian pertama sudah selesai ya. Kenapa? Bagian pertama itu hanya kalian mengenal apa tuh? Yang pertama apa kemarin? Konjungsi, disjungsi, implikasi maupun biimplikasi dari masing-masing konsep yang saya coba memberikan pemahaman supaya kalian tidak menghafal rumus, kan gitu ya. Jadi di dalam part kedua ini saya tekankan atau saya lebih titik beratkan kepada kalian membuat tabel kebenaran. Nah, apa itu tabel kebenaran? Modalnya adalah yang kemarin. Yang kemarin? Konjungsi, disjungsi, implikasi maupun biimplikasi. Jadi ada 4 poin itu kuncinya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian bisa replay berulang-ulang di materi ini kalau kalian belum paham, kan gitu. Oke. Ya, ini sebagai pengingat dulu ya yang kemarin bagaimana menentukan disjungsi, konjungsi, implikasi maupun biimplikasi. Kalau saya gini ya, kalau saya untuk tabel kebenaran ini saya punya konsep sendiri yang kemarin saya bahas. Mungkin kalian kemarin mendengarkan yang pertama masih kurang jelas ya. Jadi saya gini konsepnya. Konsep pertama itu jika ada konjungsi, semua bernilai benar itu warnanya putih. Oke, dengerin ya. Kalau konjungsi benar itu putih, ya kan? Salah itu hitam. Jadi kamu gabungkan. Ketika ada warna putih dicampur putih jadi apa? Putih. Berarti dia benar. Putih campur hitam jadi hitam. Hitam campur putih ya hitam, hitam campur hitam ya hitam, kan gitu ya. Untuk konjungsi untuk benar adalah warna putih. Nah, bagaimana dengan disjungsi? Nah, ini saya punya konsep sendiri lagi ya. Kalau disjungsi semua yang bernilai B itu akronim atau depannya saya anggap dia black bukan hitam ya, black ya, supaya kalian memahami simbol-simbol gitu ya. Oke, black dicampur dengan black. Kalau S saya anggap dia silver. Black campur silver. Black pasti jelas ya, karena silver itu kalah dengan black kan gitu. Kalau dicampurkan kan gitu. Silver campur black. Silver campur silver. Nah, begitu. Jadi untuk disjungsi dari kata B itu black, S itu silver. Nanti gabungkan atau di mix kan gitu. Bagaimana Pak dengan implikasi? Saya punya konsep sendiri. Kalau implikasi itu saya memahami jawabannya yang belakang, kecuali apa? Nanti yang kecuali saya lihat di sini ya. Oke. Coba yang depan mana? B. Yang belakang mana? B. Jika benar maka benar. Jawabannya belakang ya. Benar maka salah. Kan gitu. Salah maka benar. Jawabannya mana? Yang belakang, depan belakang. Ini yang belakang. Nah, pengecualian jika salah dua-duanya dia harus benar. Oke, dicoba. Gimana sih Pak contoh logikanya? Kok bisa benar kalau salah dua-duanya implikasi jadi benar? Coba saya kasih contoh ya. S nih untuk yang pernyataan pertama. S berarti kan salah ya. Nih, salah itu berarti kan ada kata tidak atau bukan. Nah, coba saya kasih contoh. Yang S yang pertama. Jika saya tidak membawa payung, ingat ada kata tidak. Jika saya tidak membawa payung, ya kan? Kebalik ya, oke, dengerin ya. Jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak membawa payung. Berarti apa intinya? Tidak hujan, tidak membawa payung. Benar gak? Ya benar. Ngapain kalau nggak hujan nggak bawa payung? Kan begitu. Paham nggak? Kita butuh payung nggak ketika itu tidak hujan? Ya ngapain, kan sia-sia ya, kan gitu. Nah, itu logikanya untuk implikasi. Contohnya yang sederhana aja, untuk kenapa kalau dua-duanya salah dia harus benar.
Sama kayak ini, jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak membawa payung. Bener kan? Ya bener kan begitu. Ya, sampai sini sudah mulai nalar ya. Jadi Pak, boleh gak pakai perumpamaan lainnya? Saya nggak cocok nih pakai kata black dengan silver atau putih dengan hitam. Ya boleh-boleh aja. Itu kan tergantung logika kamu, kan begitu. Paham? Yang terakhir, biimplikasi. Nah, kalau biimplikasi ini saya anggap B itu positif, ya, S itu negatif. Nanti ini dikalikan, depan dengan belakang dikalikan. Coba ya, pelan-pelan ya. Positif kali positif, positif berarti dia benar. Positif kali negatif, negatif, ya kan ya. Negatif kali positif, negatif ya. Negatif kali negatif, positif, kan begitu. Oke, saya rasa mudah ya. Oke, lanjut. Ya, oke. Ya ini. Tadi apa sih temanya? Temanya kan kita hanya menentukan tabel kebenaran ya. Nah, ingat kalau tabel kebenaran ini sebenarnya ini contoh sederhana, tapi nanti di dalam soal kalian gak bakal ada nih. Artinya kalian gak bakal ada disediakan tabel-tabel kayak begini, ya kan? Tabelnya itu paling cuma 2 saja. Nanti kamu mengurutkan sampai mana tabel ini tergantung dari logika berpikir kamu, kan begitu. Oke nih, ini sederhana aja ya. Jadi tabel ini saya anggap ini saya udah ngisi lah gitu. Jadi soalnya belum ada. Jadi kalian cuma pengen tahu aja nih Pak, gimana sih Pak cara bikin tabel ini, kan gitu ya. Ingat, kalau ada 2 P dengan Q, dia harus benarnya 2 kali, salahnya 2 kali. Gimana kalau misalnya ini yang kedua yang Q, harus bolak-balik ya. Benar-benar salah-salah, benar salah, benar salah. Gimana Pak kalau ada misalnya PQR di sini. Ya, ini kan berarti kan kalikan 2 ya. Jadi 8 ya. Jadi benar, salahnya 4 kali. Terus gimana nih? 2 kali benar salah, benar salah. Yang R bolak-balik, benar salah. Nah, tapi kalau yang 8 itu saya rasa itu jarang terjadi ya. Cuman ada gitu. Kebanyakan kalau misalnya logika matematika itu untuk tabel kebenaran itu cuma sampai P dengan Q. Nah, gitu. Oke, kita lanjut aja. Ini sudah standar BBB, SS, BSBS. Nah, ini apa pengertian dari alis? Nah, ini di sini. Ya, alis itu ini ya. Alis itu ingkar. Nah, jadi baca ingkar dari atau lawan ya. Boleh juga kalian kalau misalnya nggak paham ingkar itu artinya lawan. Lawan dari P adalah ingkar P, kan gitu ya. Nah, berarti lawan dari mana P nih? Ini. Nah, gitu saya kasih contoh. Satu duluan ya. Lawan dari B salah, lawan dari B salah, lawan dari S benar, lawan dari B, lawan dari S benar. Nah begini, jadi kasih aja urutan tandanya. Terus ingkar Q, nah ini ingkar Q, nah ini tuh ya ingkar Q. Oke, sorry, ininya mencong ya, jadi nggak masalah ya. Coba saya bikinnya bagus, warna biru nih. Nah ini berbeda ya, nih tuh, ini kan ingkar sini. Nah, ini ke sini. Nah, begitu. Jadi lawan dari Q ini adalah ingkar Q. Nah, gitu. Lawan dari B, S, B. Benar, salah, benar. Nah, begitu. Nah, apa berikutnya? Yang berikutnya adalah ini, ya. P konjungsi. Ingat kalau konjungsi itu tandanya apa? Tanda V terbalik. Nah, begitu ya. Konjungsi itu apa konsep yang tadi yang saya buat? B itu putih, S itu hitam. Coba kita rutin dulu. Ini dengan ini hasilnya mana? Hasilnya ini. Ya. Sorry ini mouse-nya kurang enak nih ya. Coba ini hasilnya ini. Ya, oke, coba kita rutin. Putih campur putih, putih. Putih campur hitam, hitam. Hitam campur putih, hitam campur hitam. Jadi ini ke sini. Ya, begitu dan seterusnya. Untuk P konjungsi Q. Nah, apalagi nih? Untuk yang berikutnya untuk P disjungsi Q. Apa itu disjungsi? Tanda V. Kan begini ya. V itu begini ya, oke. Jadi V itu apa konsep yang saya buat tadi? Black dengan silver. Oke, coba kita urutin dulu. Mana yang black?
black. Ini kita dua ini ya, P dengan Q. Ini dengan ini hasilnya mana? Hasilnya di sini. Nah, begitu. Yuk, coba urutin. Black campur black. Hasilnya black ya. Black campur silver, pasti black, dan seterusnya sampai dengan silver campur silver, hasilnya silver. Ini loh yang namanya tabel kebenaran. Nah, begitu. Nanti kalau dalam soal bagaimana tabel kebenaran P disjungsi Q, gimana? Urutinnya dari atas, B B B S atau B B, kamu tulis di sini B B S S. Nah, gitu, itu namanya tabel kebenaran. Kan begitu ya. Oke, yang berikutnya ini saya clearkan dulu biar nggak bingung. Apa nih? Implikasi, berarti implikasi dari P dengan Q. Apa konsepnya? Konsepnya itu apa? Jawabannya yang belakang, kecuali kalau yang salah semua harus benar. Kan gitu ya. Oke, coba. Jika benar maka benar. Mana yang belakang? Yang belakang yang ini. Kan gitu ya. Yang belakang yang ini, yang belakang yang ini, yang belakang ini. Berarti jawabannya B pasti, S pasti sini, B taruh sini. Nah, ini kan apa? Ini kan pernyataannya kan salah dua-duanya. Berarti gimana? Berarti dia harus benar, kan begitu. Bagaimana tabel kebenarannya untuk P implikasi Q? Ya, urutinnya dari atas, jangan kebalik ya. B S B B. Nah, begitu dan seterusnya. Oke? Saya rasa mudah ya. Oke ya, mudah ya. Jadi MTK itu jangan terlalu pusing. Ini cuma logika ya. Logika berpikir yang kalian itu mencari konsep sendiri sebenarnya, kan begitu. Oke, yang terakhir apa ini? Implikasi. Apa itu implikasi? B implikasi. B implikasi berarti apa? Kalau B itu positif, S itu negatif. Nah, coba untuk keduanya ini, untuk yang P dengan Q. Nah, oke, kita urutin. Ini P di sini, Q-nya mana? Nah, ini berarti sampai sini, kan begitu. Oke. Plus kali plus, plus kali plus, pasti plus. Terus plus kali min, min kali plus, min kali min untuk yang salah dua-duanya, atau min kali min, pasti hasilnya apa? Pasti hasilnya positif atau plus atau B. Nah, begitu. Bagaimana tabel kebenarannya untuk B implikasi Q? Dari atas urutin B S S B. Nah, begitu. Ya, oke ya. Itu gambaran dari nilai kebenaran. Tapi nanti ke depannya kalian nggak segampang ini. Artinya contohnya ini tabel yang sampai panjang sampai sini itu kalian membuat sendiri atau analogi sendiri, tidak bakal disediakan di dalam soal, kan begitu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Nanti aja ya kalau ada pertanyaan, di next berikutnya kita akan bahas, karena ini adalah pemaparan untuk apa? Untuk analisis terlebih dahulu sebelum soal yang sesungguhnya, kan begitu. Oke, lanjut. Ya, ini ya. Nah, ini kalian coba buatlah tabel kebenaran dari, coba nih, gimana cara bacanya? Yo, gimana cara bacanya? Cara bacanya gimana? Yo, ini tabel kebenaran dari apa? Tabel kebenaran dari dalam kurung ingkar P konjungsi Q tutup kurung. Tapi dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan disjungsi buka kurung Q B implikasi P tutup kurung. Coba kalimat apa atau tabel mana dulu yang perlu kita analisis? Jadi saran saya yang sederhana dulu ya. Kalau ada dua kurung itu, kurung yang pertama dulu kita habisin atau kita selesaikan. Nanti kurung yang berikutnya terserah. Tapi kalau ada kata ingkar, itu dulu yang itu dulu yang diutamakan ya. Kenapa? Karena itu yang lebih sederhana, kan gitu ya. Nah, makanya saya tulis di sini. Apa? Ini ingkarnya pertama. Kenapa? Ada konsep seperti ini ya. Langkah pertama kita analisis terlebih dahulu tabel seperti apa yang pertama kita akan buat. Karena dalam soal tidak akan disertai tabel yang rinci, seperti yang saya bilang di slide sebelumnya.
Kan gitu ya. Nah, kenapa logika berpikir saya ingkar P dulu? Boleh gak Pak yang ini dulu taruh sini? Ya boleh. Cuma nanti kamu akan bingung ya. Karena tabel itu urutkan dulu yang sederhana sampai yang paling tinggi atau yang paling kompleks kan gitu. Ini saya mengurutkan dulu ingkar P dulu. Kenapa? Karena yang paling gampang. Ingkar P, lawan dari P ini. Nah, gampang ya. Benar, lawannya benar, salah. Lawannya benar, salah. Lawannya salah, benar. Lawannya salah, benar. Ini tabel kebenaran untuk ingkar P. Lalu gimana? Ingat, lihat di sini analisis. Oh, boleh gak Pak yang Q implikasi P? Jangan dulu, itu kan apa? Kurung yang kedua ya, kita buat dulu. Nah, kurung yang pertama kan ini mudah nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang pertama dulu. Berarti ingkar P, ini saya bedakan warnanya ya. Warna apa nih? Biru nih. Ingkar P konjungsi Q. Jadi mana? Urutannya mana dulu? Ingkar P-nya mana? Ingkar P di sini, konjungsi Q berarti ke sini. Nah, coba jangan kebalik ya. Urutin dulu. Ingkar P berarti apa konjungsi? Putih hitam ya, berarti hitam campur putih. Hitam campur hitam. Ya hitam, kan jelas ya. Putih campur putih. Putih campur hitam, dan seterusnya. Begitu. Ya kan ya? Lalu apalagi nih? Tabel berikutnya. Oh, ini Pak. Logika saya maunya yang ini, yang belakang dulu. Ya boleh. Kenapa enggak ini langsung dulu? Ya enggak bisa. Kenapa? Kalian mengerjakan yang kompleks ini, yang terakhir, tapi ini belum dapat. Ya enggak mungkin kan begitu. Oke, yang berikutnya adalah Q implikasi P. Mana yang duluan? Yang duluan itu yang ini. Ya, Q implikasi P. Berarti jawabannya mana? Yang belakang ya. Jika benar maka benar. Yang belakang mana? Ini yang belakang ya. Ini yang belakang sampai sini. Ini yang belakang. Saya kotakin nih. Saya buletin ya. Jawabannya mana? Ini depan, ini belakang. Jawabannya benar. Ini benar. Ini benar, salah ya. Terus jika salah dua-duanya ini apa nih? Ingat, kalau salah dua-duanya untuk implikasi apa? Dia pasti benar. Kan begitu. Kan gitu ya. Ingat, di dalam logika matematika ini kalau kalian salah menerjemah itu fatal ya. Kenapa? Misalnya ini jawabannya kalian salah nih. Nanti kesannya juga salah semua. Kan begitu. Paham sampai sini? Bisa ya, nanti nggak apa-apa konteks saya ketika kalian Pak saya nggak ngerti Pak diulang lagi ya boleh-boleh aja ya. Oke lanjut. Oke yang terakhir adalah nih yang lebih kompleks. Oke dalam kurung berarti ini soalnya ya mana ingkar P konjungsi Q ini ingkar P konjungsi Q dengan disjungsi ini. Nah dia mana? Dia didisjungsikan maka hasilnya ini. Oke, yang mana dulu dan duluan? Yang ini yang duluan. Ya, oke. Apa itu disjungsi? Black silver. Oke, yang pertama ini. Silver campur black. Black, ya. Black campur silver, black. Black campur silver, black. Silver campur black, black. Nah, ini adalah nilai kebenaran. Apa nilai kebenarannya? BBBB. Nah begitu. Bagaimana kalau kalau kalian salah menuliskan misalnya sini S? Ya salah total. Kenapa? Karena ingat ya dalam logika matematika itu murni ya. Artinya jika ada air bersih kalian teteskan itu misalnya air selokan setetes aja itu bakal terkontaminasi gak? Ya jelas karena air itu tidak murni lagi kan begitu ya. Jangan sampai di sini salah menentukan benar atau salah. Intinya apa? Ketelitian kan gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, coba ya. Ya, ini tabel kebenaran. Nah, saya bilang tadi kalau ada tiga PQR nih, ada 3 PQR, berarti kalian harus menganalisis yang ini. Menganalisis ada 3. Kalau ada PQR berarti kan dia ada 8 ya sampai sini 8. Untuk yang P
benarnya 4 kali, S-nya 4 kali supaya jadi 8. Bagaimana Ki? Bagi 2 saja masing-masing B atau S, berarti BB SS, silang-silang, benar-benar salah-salah. Terus gimana lagi? Benar-benar salah-salah, salah-salah, benar salah-salah, kan gitu ya, dan seterusnya. Bagaimana yang R? Bolak-balik, benar salah sampai dengan 8. Nah, begitu. Ya. Nah, ini untuk tabel kebenaran. Apakah nanti dalam soal disediakan tabel seperti ini? Ya, saya bilang tadi tidak mungkin ya. Ini adalah menganalisis. Ini saya anggap kalian sudah bisa menentukan ini. Jangan sampai salah lagi. Kan hanya membuktikan ya, membuktikan setiap ekuivalen berikut. Berarti ini apa? Ada tanda apa nih? Ada tanda garis 3. Berarti apa nih? Artinya adalah ekuivalen. Sorry, ini tulisannya agak kurang bagus ya karena menggunakan pen sedikit. Nah, ekuivalen. Nah, ini ekuivalen dari, berarti ruas yang ini harus sama dengan ruas ini. Ini sama gak? Lihat di sini. Tabel kebenarannya. Kalau sama berarti dia kita anggap di sini garis 3 atau ekuivalen. Berarti sama dengan sama. Kan begitu. Gampang ya. Ini kalian hanya apa? Teliti. Kalau nggak teliti atau kalian wrong sedikit itu pasti salah semua. Kan begitu. Saya anggap pertemuan kali ini untuk tabel kebenaran selesai ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian like, share maupun komen di kolom komentar Rahmat_Segala yang pernah saya buat ini, maupun mau bertanya via WhatsApp, via Instagram ya boleh-boleh aja, terserah. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya anggap selesai. Nah, ini yang tadi yang nomor 2 ya. Ini saya anggap udah bisa ya. Jadi nggak perlu kita bahas. Jadi kalian hanya menentukan ruas ini harus sama. Ruas yang kiri ini harus sama dengan ruas yang kanan. Karena apa? Yang ditanyakan adalah ekuivalen. Kalau kalian tidak ekuivalen berarti pekerjaan kalian dikoreksi ulang ya. Ini harus sama dengan sama atau garis 3 gitu. Oke, atau nama lain apa? Ekuivalen. Oke. Mudah ya, nggak perlu panik karena di dalam logika matematika ini kalian menentukan sendiri logikanya. Tentunya harus dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Kan begitu. Oke, sampai sini pertemuan kali ini untuk logika matematika bagian yang kedua. Jika ada pertanyaan silakan like, share dan subscribe di kolom komentar Rahmat_Segala maupun di channel Instagram dan WhatsApp maupun YouTube channel ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke.